Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rangkaian instalasi PLTS yang sudah saya rakit. Cukup sederhana. Di sini bisa kita lihat SCC. Ini ya, SCC saat ini sekarang jam 10.45 ya, sudah menghasilkan listrik 700-an watt, 740, 750, 751, 700-an watt ya, dengan voltase 78 volt. Nah, di sini listrik dari PLTS dari panel surya ini ya, sebelum masuk ke SCC ini saya lewatkan ke MCB 1 ini ya, dari panel surya masuk ke MCB 1. MCB 1 ini MCB DC 63 ampere ini ya, dari panel surya, dari atas, persis di atas genteng sini, masuk ke sini, kemudian masuk ke SCC. Kemudian dari SCC sebelum ngecas ke baterai dilewatkan dulu ke MCB 2 untuk keamanan, baru masuk ke baterai di bawah ini ya. Nah, ini adalah MCB 3 dengan menggunakan 125 ampere. Ini adalah MCB yang dari baterai sebelum masuk ke inverter, ini ya. Jadi dilewatkan ke sini baru ke inverter untuk keamanan, takutnya terjadi short pada inverter ini. Kemudian yang box di sini ini ada MCB 4. MCB 4 ini dari PLN masuk ke MCB 4, baru masuk ke PLTS sebagai input. Kemudian dari meteran PLN juga dari MCB 5 di sini, dari PLN masuk ke MCB 5, kemudian masuk ke ATS. Jadi dari PLN langsung dijumper ke ATS. Di sini saya pakai ATS karena untuk jaga-jaga kalau instalasi PLTS ini ada masalah, misalkan ada kerusakan dan lain-lain, maka otomatis mati semuanya dan listrik akan tetap hidup secara otomatis, karena kalau tidak ada input dari inverter ini, dia akan otomatis ngambil dari PLN melalui ATS ini. Jadi untuk instalasi ini saya tetap menggunakan ATS untuk memudahkan saja ya. Nah, sekarang jam 10-an, 10.49 ya. Nah, ini listrik yang dihasilkan sekarang, kita bisa lihat sudah menghasilkan 61 volt dan listriknya 658 watt. Kemudian ini panasnya tidak begitu terik ya, tapi lumayan masih dapat, walaupun belum mencapai 1000-an watt. Kalau lagi terik-teriknya biasanya bisa di atas 1000 watt. Ini listrik yang dihasilkannya kalau lagi terik bisa 1000-an watt, 1080, 1020 biasanya. Dengan voltase saat ini dari panel surya 61,4 volt. Nah, ini baterai saat ini 27,8 volt, dan ini ya 23,7 ampere, ini berarti lagi
masih charging dari panel surya ke baterai sebanyak 23 ampere. Ini suhunya. Ini maaf agak berisik karena ini fan dari sini lagi bekerja, jadi suaranya agak berisik. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada diagram gambar yang ada di sebelahnya. Ini sengaja saya tempel untuk memudahkan tracing ya, untuk memudahkan dan sekaligus mengingat untuk saya sendiri mengenai instalasi ini PLTS ini. Nah, ini bisa kita lihat ini dari panel surya 200 WP dikali 6 jadi totalnya ada 1200 WP yang saya gunakan. Saya seri 2 kemudian di paralel 3, jadi 2 kali 3, 2 seri 3 paralel, dan voltase yang dihasilkan dari hasil seri itu yaitu sebanyak 80-an. Jadi masing-masing VV itu outputnya 45 volt. Jadi kalau di total itu di seri jadi 90 volt. Jadi tapi batas dari SCC ini maksimal 105 volt ya untuk 60 ampere. Ini SCC 60 ampere. Jadi tidak bisa di seri lebih besar lagi. Jadi di seri cuma 2. Seri 2 paralel 3. Jadi total voltasenya adalah 90 volt maksimal ya. Tapi maksimal yang didapat dari hasil seri ini yang terbaca sama SCC, saya lihat maksimal saya dapat 87 volt dari panel surya yang di seri 2 tadi. Dalam posisi terik dan listrik yang dihasilkan bisa 1020 watt. Nah, ini dari panel surya sebelum masuk ke SCC saya lewatkan ke MCB 1 seperti yang dijelaskan tadi ya. Untuk keamanan takutnya ada short pada panel, jadi tidak sampai merusak ke SCC. Nah, dari SCC turun masuk ke aki untuk charging. Sebelum masuk ke aki saya lewatkan ke MCB 2. Jadi MCB 1 dan MCB 2 ini saya menggunakan 63 ampere DC ya. Jadi sebelum untuk charging dari SCC ke baterai dilewatkan dulu ke MCB 2, MCB DC ini. Kemudian di sini ada MCB 3 dari baterai. Sebelum masuk ke inverter, saya lewatkan ke MCB 3 DC. Di sini saya menggunakan 125 ampere karena ampere yang dihasilkan dari inverter ini cukup besar ya. Ini inverter 3000 watt dengan sistem 24 volt, jadi maksimal arus atau ya arus listrik yang bisa dilewatkan ke MCB ini adalah 125 ampere. 3000 dibagi 24 jadi 125 ampere. Nah, sebetulnya masih kurang, harusnya lebih besar dari 125. Harusnya minimal 200 ampere, jadi nggak panas saat beban puncak. Kalau bebannya lagi tidak banyak, ini tidak panas ya. Nah, ini inverter ini ada 2 input, dari PLN dan dari baterai. Ini akan otomatis saling switching ya, yang diatur oleh inverternya. Kalau baterainya di sini sudah mencapai 20%, maka otomatis listrik akan dijumper ke yang input dari PLN, jadikan output dari PLN juga. Tapi kalau listriknya dalam keadaan full, yang dari baterainya ya, dalam keadaan penuh atau masih di atas 20%, di atas 20% dari kapasitasnya, maka inverter ini akan mengambil dari baterai dan outputnya masuk ke ATS seperti yang sudah dijelaskan tadi. ATS baru masuk ke beban. Nah, ini dari PLN sebelum masuk ke inverter saya lewatkan ke MCB dulu, MCB 4.
Di sini MCB-nya saya menggunakan 10 ampere. Kemudian dari PLN juga dimasukkan ke ATS, dilewatkan melalui MCB 5. Nah, ini dari inverter sebelum masuk ke ATS, automatic transfer switch, ini dilewatkan ke MCB 6. Kenapa saya pasang MCB di tiap sambungan ini? Ini untuk memudahkan maintenance. Jadi kalau saya mau mematikan inverter ini, saya bisa matikan dulu ini MCB 6, dan listriknya kan kosong di sini, jadi otomatis dari PLN akan masuk ke load. Jadi dari PLN akan otomatis langsung ke sini. Kalau yang MCB 6 ini saya turunkan. Kemudian tiga-tiganya MCB ini menggunakan 10 ampere karena listrik yang di rumah saya ini dari PLN memakai daya 2200 watt ya. Jadi 10 ampere sudah cukup. Nah, inverter yang saya gunakan ini bekerja secara otomatis. Dari switchingnya dari baterai ke listrik PLN atau sebaliknya, tergantung dari kapasitas baterainya. Nah, saat ini listrik untuk ke rumah saat ini sedang menggunakan listrik dari baterai. Bisa kita lihat ini. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, saat ini dari baterai masuk ke inverter ini DC to AC ya, ini simbol dari inverter, dari DC ke inverter baru masuk ke load. Ini beban yang ada di instalasi rumah. Ini dari listrik PLN kita bisa lihat tidak menyambung ya, karena sedang menggunakan baterai saat ini. Cara kerja inverter ini otomatis, jadi tidak perlu setting banyak-banyak. Di sini yang disetting cuma sederhana sekali ya, cuma 3 langkah, yaitu jenis baterai, working mode, sama charging. Untuk chargingnya ini saya bikin 0 karena untuk baterai saya charge dari panel surya. Jadi inverter ini chargingnya saya bikin 0. Dan working mode saya pilih 03 karena dari prioritas dari baterai. Begitu sederhana sekali cara settingnya, ada pada video untuk setting inverter ini ya. Nah, ini saat ini listrik yang dihasilkan masih di kisaran 700 watt ya dari FCC ini. Bisa kita lihat 700 watt. Ini baterai yang saya pakai ini ada di bawah ini ya. Ini ada 2 kali 200 Ah baterai. Bisa kita lihat di situ ada baterai equalizer untuk menstabilkan masing-masing voltasenya supaya sama. Baterainya saya menggunakan merek Luminous. Ini ya baterainya, cukup besar di sini. Di situ di tengah ada baterai equalizer, kemudian baterai ini 200 Ah 220 hour. Ini adalah rangkaian panel surya yang sudah saya pasang 6 kali 200 WP.
Demikian instalasi LTS yang sudah saya rakit di rumah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.